Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pastinya kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar PPKN dengan materi bentuk dan sikap keberagaman di sekitar. Untuk yang pertama, kita mulai dari bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa keragaman, antara lain keberagaman lagu daerah, keberagaman makanan khas, keberagaman kesenian daerah, keberagaman pakaian adat, dan yang terakhir keberagaman beragama. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia yang pertama yaitu keberagaman lagu daerah. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah keragaman suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki lagu daerah yang berbeda-beda. Contoh lagu daerah antara lain, Piso Surit berasal dari Aceh, Sinanggar Tulo berasal dari Sumatera Utara, Jali-Jali dan Kicir-Kicir berasal dari Jakarta, Manuk Dadali dan Cincang Keling berasal dari Jawa Barat, Gundul-Gundul Pacul dan Gambang Suling berasal dari Jawa Tengah, Rek Ayo Rek dan Tanduk Majeng berasal dari Jawa Timur, Ampar-Ampar Pisang berasal dari Kalimantan Selatan, Si Patokaan berasal dari Sulawesi Utara, Janger dan Dewa Ayu berasal dari Bali, Desaku dan More berasal dari Nusa Tenggara Timur, Apuse dan Yamko Rambe Yamko berasal dari Papua, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua yaitu keberagaman makanan khas. Keberagaman di Indonesia tidak hanya pada lagu daerah, namun juga pada makanan. Setiap suku bangsa memiliki makanan khas daerah masing-masing. Berikut adalah contoh makanan khas dari berbagai daerah. Pempek berasal dari Sumatera Selatan, rendang berasal dari Sumatera Barat, kerak telur berasal dari Jakarta, gudeg berasal dari Yogyakarta, rujak cingur berasal dari Jawa Timur, ayam betutu berasal dari Bali, soto Banjar berasal dari Kalimantan Selatan, gohu berasal dari Maluku Utara, bubur Manado berasal dari Sulawesi Utara, papeda berasal dari Papua, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga yaitu keberagaman kesenian daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki kesenian daerah yang berbeda-beda. Di antaranya kesenian daerah tersebut adalah tari daerah. Setiap provinsi yang ada di Indonesia mempunyai tari daerah yang berbeda-beda dan keunikan tersendiri. Berikut ini beberapa tari dari daerah Indonesia beserta daerah asalnya. Saman Musekat berasal dari Aceh. Tari Tortor berasal dari Sumatera Utara. Tari Piring berasal dari Sumatera Barat. Tari Melinting berasal dari Lampung. Tari Topeng Betawi berasal dari DKI Jakarta. Tari Jaipong berasal dari Jawa Barat. Tari Serimpi berasal dari Jawa Tengah. Tari Bedaya berasal dari Yogyakarta. Tari Reok Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Tari Pendet berasal dari Bali, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat yaitu keberagaman pakaian adat. Indonesia memiliki keberagaman pakaian adat. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Berikut beberapa contoh pakaian adat dari beberapa daerah. Ule Balang berasal dari Aceh, Bundo Kanduang berasal dari Sumatera Barat, Kebaya berasal dari Jawa Tengah, Tiilangga berasal dari Nusa Tenggara Timur, Bagajah Gumuling Baular Lulut berasal dari Kalimantan Selatan, Ta'a dan Sapel Sapak
berasal dari Kalimantan Utara, Lipa Sakbe Mandar berasal dari Sulawesi Barat, Manteran Lamu berasal dari Maluku Utara, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir yaitu keberagaman beragama. Indonesia memiliki berbagai macam agama, antara lain Islam, tempat ibadah, masjid; Kristen, tempat ibadah, gereja; Katolik, tempat ibadah, gereja; Hindu, tempat ibadah, pura; Buddha, tempat ibadah, vihara; dan Konghucu, tempat ibadah, kelenteng. Sikap terhadap keberagaman di lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama, sikap terhadap keberagaman di rumah. 2. Sikap terhadap keberagaman di sekolah. Dan yang terakhir, sikap terhadap keberagaman di lingkungan sekitar. Sikap terhadap keberagaman di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki kebiasaan dan hobi yang berbeda-beda. Hendaknya di antara perbedaan kebiasaan dan hobi tersebut, kerukunan antar anggota keluarga tetap terjaga. Kehidupan mereka tetap saling bersatu, tolong-menolong, saling menghargai, dan saling menghormati. Dengan sikap tersebut, dapat tercipta kerukunan di lingkungan keluarga. Sikap terhadap keberagaman di sekolah. Gotong royong merupakan contoh kegiatan yang dapat dilakukan di sekolah. Gotong royong merupakan kegiatan yang membutuhkan kerjasama. Dengan melakukan gotong royong akan meningkatkan kerjasama dengan teman. Selain itu, ada pula manfaat lain dari kegiatan gotong royong, antara lain 1. Pekerjaan menjadi mudah dan ringan. 2. Dapat membuat dan mempererat hubungan antar teman. 3. Dapat menyatukan seluruh teman yang terlibat di dalamnya. Yang terakhir, meringankan pekerjaan dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sikap terhadap keberagaman di lingkungan sekitar. Setiap anggota masyarakat tentu memiliki perbedaan dari berbagai hal. Namun, berbagai perbedaan tersebut hendaknya tidak menyurutkan semangat persatuan dan kesatuan. Berikut manfaat sikap bersatu dan kerjasama di lingkungan sekitar. 1. Menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama. 2. Menumbuhkan rasa persatuan antar masyarakat. 3. Terjalinnya kerjasama antar warga. 4. Menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat. 5. Menghindari konflik antar golongan. Dan yang terakhir, meningkatkan kerukunan antar warga. Sekian video PPKN hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang dipelajari pada video ini. Tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.